Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Nisaul Latifah dari kelas PAIJ semester 4, Program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling. Dalam materi ini saya akan membawakan 4 poin. Yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Yang kedua, sejarah bimbingan dan konseling. Yang ketiga, urgensi bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, perbedaan dan persamaan bimbingan dan konseling. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Kata bimbingan dan konseling ini memiliki dua kata yang berbeda, bisa digabungkan dan juga bisa dipisahkan. Sebelum kita mengetahui pengertian dari bimbingan dan konseling, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari satu persatu kata tersebut. Yang pertama, ada pengertian dari bimbingan. Bimbingan yaitu dapat diartikan sebagai bantuan. Namun, tidak semua bantuan bisa dikatakan sebagai bimbingan. Karena apa, teman-teman? Karena dalam konteks materi kita ini, bimbingan yang dimaksud adalah bimbingan sebagai salah satu tugas utama sebagai guru profesional. Sebagaimana kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sana tertulis jelas bahwa guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di masyarakat, biasanya mereka mengalami kesalahpahaman atau miskonsepsi mengenai menafsirkan tentang bimbingan ini. Misalnya, bimbingan bisa dilakukan oleh siapa saja. Padahal tidak semua orang atau sembarangan orang bisa melakukan bimbingan. Contoh realnya, guru matematika. Maka di situ pastinya orang yang menjadi guru matematika atau yang berprofesi sebagai guru matematika pastinya orang yang sudah ahli dalam ilmu matematika. Kemudian guru mengajar fisika, pastinya orang yang mengajar fisika yaitu orang yang sudah ahli dalam ilmu fisika. Kemudian kesalahpahaman yang biasanya juga terjadi di masyarakat yaitu bimbingan biasanya diperuntukkan hanya siswa yang nakal, siswa yang bermasalah, padahal nyatanya tidak. Bimbingan itu diperuntukkan oleh semua jenis, semua bentuk siswa yang cerdas, siswa yang rajin, siswa yang malas. Semua bentuk siswa itu berhak mendapatkan bimbingan. Kemudian kita masuk pada kata yang kedua yaitu konseling. Sebenarnya banyak ahli yang memberikan pandangannya mengenai pengertian konseling. Jika saya tarik kesimpulan dari berbagai pemikiran para ahli tersebut, maka saya mendefinisikan secara umum konseling ini adalah proses yang menyembuhkan. Dan jika kita membahas arti luas, konseling ini memiliki dua konsep yang perlu kita ingat bersama, yaitu konseling merupakan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh guru BK biasanya atau yang biasanya bisa dikatakan konselor. Kemudian yang kedua, kegiatan konseling itu bukan hanya sekedar memberikan nasihat saja, melainkan juga membantu memecahkan masalah yang terjadi atau yang dialami oleh siswa. Setelah kita mengetahui pengertian dari satu persatu kata dari bimbingan, pengertian dari konseling, maka kita bisa menggabungkan dua kata tersebut. Bimbingan dan konseling adalah upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk
memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kehidupan yang mandiri. Kemudian masuk pada poin yang kedua, yaitu sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia. Dalam hal ini, kelahiran dan perkembangan bimbingan konseling di Indonesia dapat dibagi menjadi 7 periode. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Dulu, para siswa itu dimanfaatkan oleh sebagian kalangan untuk memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Contohnya seperti Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menanamkan rasa nasionalisme di kalangan para siswanya. Dari kegiatan tersebut, beliau ini termasuk dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, periode 40-an. Karena dulu masih terjadi rendahnya kualitas dan sedikitnya kesempatan anak bangsa untuk mengenyam pendidikan, maka bimbingan konseling ini lebih fokus pada pemberantasan buta huruf. Kemudian yang ketiga, periode 50-an. Tantangan bimbingan pada periode ini begitu besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Pendidikan mendapat porsi lebih karena memang waktu itu bimbingan dituntut untuk membantu siswa agar bisa berprestasi. Secara khusus, bimbingan dan konseling memang bertujuan untuk membantu siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang keempat, periode 60-an. Bimbingan dan konseling pada periode ini mulai dibicarakan dalam forum formal semisal seminar dan lokakarya. Hal itu terjadi pada tahun 1960 di Kota Malang. Konferensi ini memunculkan hasil atau keputusan bahwa bimbingan dan penyuluhan dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Kemudian yang kelima, periode 70-an. Periode ini merupakan masa di mana bimbingan mulai berbenah diri dari segi penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan dengan 2 cara konseptual dan operasional. Dengan cara ini, semua lapisan masyarakat dapat merasakan apa, mengapa, bagaimana, dan di mana bimbingan dan konseling ini. Kemudian yang keenam, periode 80-an. Setelah berbenah diri, kemudian bimbingan konseling ini memulailah pemantapan dilakukan untuk menjadikan bimbingan yang profesional, baik itu profesional dalam layanan, sistem, pengelolaan, dan organisasi. Berbagai upaya dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, di antaranya penyempurnaan kurikulum, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, penataan perguruan tinggi, dan lain-lain sebagainya, yang turut membantu perbaikan dan pemantapan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketujuh, periode menuju era selepas landas. Ini merupakan periode yang terakhir. Kehidupan nasional pada era ini menuntut setiap individu supaya lebih mandiri dan disiplin serta berintegritas. Kemampuan ini diharapkan dapat memicu orang untuk berpikir lebih dewasa dan dapat menyelesaikan masalah pribadinya. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu urgensi bimbingan dan konseling. Sebagaimana yang telah kita tahu, sebagaimana yang telah teman-teman tahu, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Dengan demikian,
Bimbingan dan konseling semua sama pentingnya dengan kepemimpinan, administrasi, supervisi, dan proses instruksional atau pembelajaran di sekolah. Bimbingan konseling berada dalam posisi kunci dalam sebuah lembaga pendidikan. Peran bimbingan tidak hanya terbatas kepada bimbingan yang bersifat akademik, tetapi juga bimbingan pribadi, sosial, intelektual, dan pemberian nilai. Bimbingan dan konseling berperan penting dalam mensukseskan dunia pendidikan yang lebih baik. Untuk itu, untuk menciptakan semua itu, tentu dalam pelaksanaan layanannya harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Setelah kita membahas mengenai definisi, sejarah, kemudian urgensi, maka kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu persamaan dan perbedaan dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persamaan bimbingan konseling terlebih dahulu. Persamaan bimbingan konseling itu ada 3. Yang pertama, bimbingan dan konseling sama-sama memiliki tujuan yang sama. Bimbingan dan konseling ini bertujuan mengembangkan potensi siswa dan membantu siswa dalam mencapai kemandirian. Persamaan yang kedua, bimbingan dan konseling sama-sama diterapkan dalam program pendidikan. Sehingga jika kita berada di sekolah, minimal sekolah tersebut ada bimbingan dan juga ada konseling. Kemudian persamaan yang terakhir, antara bimbingan dan konseling sama-sama mengikuti norma yang berlaku. Norma yang berlaku di mana? Pastinya norma yang berlaku pada negara tersebut. Kemudian yang kedua, membahas perbedaan dari bimbingan dan konseling. Perbedaan bimbingan dan konseling ini memiliki 2 perbedaan. Yang pertama, isi kegiatan. Jika teman-teman boleh membayangkan bimbingan itu adalah suatu proses ketika guru bimbingan di kelas, guru membimbing di kelas, guru mengajar di kelas. Itu adalah bimbingan dalam konteks ini. Namun konseling, yaitu isi kegiatannya adalah proses terapi. Misalnya konseli atau siswa itu bercerita kepada guru BK atau konselor mengenai masalah yang telah dihadapi oleh konseli. Maka kemudian konselor memberikan masukan, atau membantu memecahkan masalahnya tersebut. Itu yang dimaksud dengan konseling. Kemudian perbedaan yang kedua dari tenaga ahli. Bimbingan dan konseling ini berkaitan dengan tenaga ahli pelaksana atau penyelenggara. Kalau bimbingan dilakukan oleh guru bidang studi atau guru mata pelajaran, maka konseling dilakukan oleh konselor. Begitulah sedikit pemaparan materi dari saya yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling. Jika ada kurangnya itu kesalahan dari saya, jika ada lebihnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.